Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kevin Arfiansyah Putra, absen 23 dari kelas 10G, akan menjelaskan mengenai kerajaan Kahuripan. Masuk ke daftar isi. Daftar isi kami mempunyai latar belakang kerajaan, sejarah berdirinya kerajaan Kahuripan, masa kejayaan, masa kemunduran, bukti peninggalan, dan daftar pustaka. Latar belakang berdirinya kerajaan Kahuripan tidak terlepas dari peristiwa tragis runtuhnya kerajaan Medang pada tahun 1016 Masehi akibat serangan Raja Muwawari. Kondisi kekacauan yang melanda Medang mendorong Erlangga, menantu Raja Dharmawangsa Teguh, untuk bangkit dan bangun kembali kerajaan yang hancur. Dengan tekad yang kuat, Erlangga mengumpulkan kekuatan dan dukungan hingga pada tahun 1019 Masehi berhasil mendirikan kerajaan Kahuripan di Watan Mas, Jawa Timur. Upaya pemilihan dan penyatuan wilayah menjadi fokus utama Erlangga yang berjuang keras untuk mengembalikan kejayaan kerajaan di tengah kondisi yang sulit. Sejarah kerajaan Kahuripan. Raja Kerajaan Madang yang terakhir bernama Dharmawangsa Teguh, saingan berat Kedatuan Sriwijaya. Pada tahun 1016 Masehi, Raja Wurawari, seorang raja bawahan dari luaran sekitar Cepu, Blora, bersekutu dengan Sriwijaya untuk menyerang Istana Watan, ibu kota dari Kerajaan Medang, yang pada saat itu tengah mengadakan sebuah pesta pernikahan antara putri Dharmawangsa Teguh dengan Erlangga. Raja Dharmawangsa Teguh sendiri tewas dalam serangan tersebut, sedangkan keponakannya yang bernama Erlangga bersama dengan putri Dharmawangsa berhasil lolos ditemani pembantu Empu Tak Narotama pada saat pelarian, dan dalam masa penyembunyiannya dengan kalangan pertapa. Setelah melewati 3 tahun hidup di dalam hutan pada tahun 1019 Masehi, Erlangga didatangi utusan rakyat beserta senopati yang masih setia untuk menyampaikan permintaan agar dirinya mendirikan dan membangkitkan kembali sisa-sisa kejayaan Medang. Atas dukungan para pendeta dari ketiga aliran, yakni Hindu, Buddha, dan Mahabrahmana, ia kemudian membangun kembali sisa-sisa kerajaan Medang yang istananya telah hancur tersebut, yang lazim dikenal dengan Kerajaan Medang Kahuripan atau Medang Kahuripan dengan ibu kota baru yang bernama Watan Mas. Ibu kota bernama Watan Mas terletak di dekat sekitar Gunung Penanggungan. Pada mulanya, wilayah kerajaan yang diperintah Erlangga hanya meliputi daerah Gunung Penanggungan dan sekitarnya, karena banyak daerah-daerah bawahan Kerajaan Madang yang membebaskan diri setelah keruntuhannya. Baru setelah Kedatuan Sriwijaya dikalahkan Rajendra Koladewa, Raja Kola Mandala dari Kerajaan Kola, wilayah Coromandel, India di tahun 1025 Masehi, Erlangga baru bisa dengan leluasa membangun kembali dan menegakkan kekuasaan Wangsalayan di tanah Jawa. Masa kejayaan. Ketika Erlangga naik tahta di tahun 1009 Masehi, kawasan kerajaan Kahuripan meliputi Sidoarjo dan Pasuruan saja. Setelah kerajaan Sriwijaya dikalahkan oleh Rajendra Koladewa dari India, Erlangga semakin leluasa membangun kejayaan Wangsa Isana dengan menaklukkan Pulau Jawa. Pada masa kepemimpinan Erlangga, kerajaan Kahuripan mengalami kemajuan yang pesat yang terjadi hampir segala bidang, baik ekonomi, politik, dan militer. Terlebih, Erlangga terkenal sebagai wilayah, terutama di wilayah kekuasaannya. Inilah beberapa kemajuan kerajaan Kahuripan saat dipimpin oleh Erlangga. Yang pertama, memperluas wilayah meliputi Madura, Jawa Timur, Bali, dan sebagian lagi Jawa Tengah. Meringankan beban pajak rakyat yang mengalami musibah. Pembangunan pelabuhan, jalan, dan bendungan yang membuat perekonomian semakin mudah dan maju. Lalu kebijakan dalam bidang seni, pertanian, dan budaya sehingga pengaruh kerajaan Kahuripan bisa menyebar ke berbagai wilayah, terutama di wilayah kekuasaannya. Lalu mendirikan candi belahan, candi Jawi sekaligus candi Surawa. Lalu memperluas hubungan diplomatik dengan cara mengirimkan utusan ke Cina. Masa kemunduran kerajaan Kahuripan.
Menurut buku Pasang Surut Runtuhnya Kerajaan Hindu-Buddha karya Rizem, runtuhnya kerajaan Kahuripan disebabkan karena sang putri mahkota Dyah Sanggramawijaya menolak untuk menggantikan Airlangga sebagai Raja Kahuripan. Lalu berdasarkan prasasti Cani dan prasasti Turun Hayang, alasan putri mahkota menolak dinobatkan sebagai pemimpin karena ia lebih memilih hidup sebagai pertapa daripada pemimpin kerajaan. Akhirnya Raja Airlangga yang memiliki 3 seorang anak memutuskan untuk membagi kekuasaan kepada 2 putranya, yakni Kerajaan Jenggala yang diserahkan kepada Raden Jayangrana dan Kerajaan Panjalu yang diserahkan kepada Raden Jayanagara. Pembagian kekuasaan ini dilakukan untuk menghindari terjadi perang saudara di antara keduanya. Berdirinya kedua kerajaan tersebut menandakan akhir dari pemerintahan dan sejarah dari Kerajaan Kahuripan. Bukti peninggalan. Yang pertama, Candi Belahan. Terletak di lereng timur Gunung Penanggungan, Candi Belahan merupakan salah satu peninggalan yang terkenal dari Kerajaan Kahuripan. Kerajaan ini dikenal dengan area Dwi Sri dan Dewi Laksmi. Candi ini juga dipercaya sebagai tempat penyimpanan abu jenazah Raja Airlangga. Yang kedua, Candi Jawi. Candi Jawi yang juga dikenal sebagai Candi Jejawa terletak di Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Candi ini memiliki arsitektur yang unik, menggabungkan unsur-unsur Hindu dan Buddha. Yang ketiga, Prasasti Kalkutta. Prasasti ini merupakan salah satu sumber sejarah penting yang memberikan informasi mengenai Kerajaan Kahuripan. Prasasti ini berisi tentang silsilah Raja Airlangga dan peristiwa-peristiwa penting selama masa pemerintahannya. Yang keempat, Kakawin Arjuna Wiwaha, karya Empu Kanwa. Peninggalan-peninggalan ini diberikan gambaran tentang kejayaan dan kebudayaan Kerajaan Kahuripan serta peran pentingnya dalam sejarah Indonesia. Kesimpulannya, Kerajaan Kahuripan yang didirikan oleh Airlangga pada 1019 Masehi muncul sebagai kelanjutan Kerajaan Medang yang runtuh. Masa pemerintahan Airlangga menjadi masa kejayaan Kahuripan, ditandai dengan pemulihan stabilitas politik dan ekonomi serta toleransi beragama. Untuk menghindari perang saudara, Airlangga membagi kerajaan menjadi Janggala dan Panjalu, menandai berakhirnya Kahuripan. Kerajaan ini meninggalkan warisan budaya yang kaya, termasuk prasasti dan candi, serta berperan penting dalam perkembangan peradaban Jawa Timur, menjadi dasar bagi kerajaan-kerajaan besar berikutnya seperti Kediri dan Majapahit. Secara keseluruhan, Kahuripan di bawah Airlangga adalah periode penting dalam sejarah Indonesia, ditandai dengan pemulihan, kemajuan, dan warisan budaya yang signifikan. Berikut adalah informasi-informasi seputar Kerajaan Kahuripan pada zaman dahulu. Sekian dari saya, Kevin Arbanza Putra. Saya cukupkan video ini dan terima kasih. You're doing what you want. I'm big guitar, travel soul. 我哋玩得開亦 keep my spirit alight. I feel like I'm riding off the sky. Yeah, yeah. We sing hoo hoo.